وأحسن منك لم تركت أيدي وأجمل منك لم تلد النساء ولدت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه المتوافرة ومننه الغامرة وأياده الوافرة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أهل الدنيا والآخرة وعلى آله وأصحابه أنجم الزاهرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أما بعد، يقول الله تعالى في مصحف تنزيله وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من آثار السجود، ذلك مثالهم في التوراة ومثالهم في الإنجيل. يقول الله تعالى أيضا في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول الله تعالى أيضا في آية أخرى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ما يأبى يا رسول الله؟ من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من دعاء إلا بينه وبين السماء حجاب حتى يصلى علي، فإذا صلي علي انخرق الحجاب ورفع الدعاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadratul Muhtarumun, para hadirin, saudara-saudara sekalian, para remaja dan remaji, para sesepuh tokoh masyarakat,
asatiz wal asatizah, aparatur pemerintah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, orang tua kita, Al-Walid, Bapak Mandor Ijo, beserta keluarganya yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga yang sama-sama kita hormati aparatur pemerintah kita, orang tua kita, yaitu Bapak RW Ciam. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga aparatur pemerintah, Bapak Ketua RT, yaitu Bapak RT Budi, juga beserta jajarannya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhtaram Bapak Sadli, Bapak Sayyidi, Bapak Nur Baka, dan juga Bapak Kosasi. Mudah-mudahan insya Allah pula dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa pula kepada sahibul majalis al-muhtaram al-Ustadz Yusuf Mat'anullah bitul hayatihi, amin ya rabbal alamin, dan juga al-muhtaram al-Ustadz Bapak Indra beserta keluarganya pula yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus min abna'i Rasulillah, guru kita al-muhtaram al-Ustadz As-Sayyid Al-Habib Muhammad Najib bin Abdullah bin Hussein bin Taha bin Ali bin Abdullah Al-Haddad, sebagai guru tetap mingguan di majlis kita yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Sayyid Al-Habib Muhammad Najib, Allah panjangkan umur senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Para ibu-ibu, para remaja dan remaji yang saya tidak sebutkan satu persatu, baik yang ada di depan saya, yang terlihat oleh saya, maupun ada yang di belakang tidak terlihat oleh saya, semua insya Allah kita yang hadir semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, saudara-saudara, pada malam hari ini marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpahan rahmat karunia kepada kita. Allah Ta'ala tiada pilih bulu, tiada hitung-hitungan. Tiap detik, tiap waktu, tiap menit Allah Ta'ala berikan kenikmatan kepada kita. Nikmat apa sajakah itu? Tentunya kita semua mengetahui nikmat-nikmat semuanya. Di antara nikmat-nikmat yang paling perlu kita pelihara, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman. Dua nikmat ini yang selalu bergandengan, tidak boleh putus sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua nikmat ini tidak boleh berpencar atau berputus di tengah jalan. Dua nikmat ini, nikmat iman, nikmat Islam, yang selalu berada di dada kita, kapan saja dan di mana saja. Dan dua nikmat ini pula diiringi taufik, hidayah dan inayahnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita itu dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, maha tunggal. Tiada Tuhan selain Allah. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut disembah dan diibadahi. Semua manusia meminta berkelantungan pertolongan kepadanya, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memberi rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan. Walaupun masih banyak hamba-hamba yang bersekutu kepadanya, walaupun masih banyak hamba-hamba memusyrikannya, mendurhakainya, namun tetap dialah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kekuasaannya. Salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kehibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap kaum keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, termasuk kita semua di permukaan bumi ini yang masih gentayangan. Mudah-mudahan besok kita dibangkitkan di padang mahsyar, termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat berjumpa kepada Nabi kita Muhammad, dapat melihat wajahnya Rasulullah, mendapat syafaatnya Rasulullah. Insya Allah keyakinan pasti kita adalah rombongan orang-orang yang masuk surga. Para hadirin, alhamdulillah, syukurillah. Pada malam hari ini kita dapat bermuajahah silaturahmi lewat acara peringatan maulidnya junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diadakan di rutinitas pengajian mingguan yang dipimpin oleh guru kita Sayyid Al-Habib Muhammad Nagib, yang dipandu oleh para asatid Al-Ustadz Muhammad Yusuf, Al-Ustadz Indra, dan didampingi Bapak RW kita ini, Bapak RW Jiaf. Saya acung jempol karena Bapak RW ini selalu aktif dan ada di tempat majelis. Bapak RT juga alhamdulillah ada pada malam hari ini. Mudah-mudahan kalau wilayah kampung aparat pemerintah RW-nya mau datang di majelis, RT-nya mau duduk di majelis, mudah-mudahan kampung ini berkah. Kampung ini menjadi maslahat dan dijauhkan bahla oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena RT dan RW-nya ikut partisipasi urusan kegiatan agama. Biasanya langka Pak RT datang ke tempat begini. RT mau baca ipongan biasanya. Betul enggak? Pak RW ada baca ipongan biasanya. Tapi ini luar biasa. Saya acung jempol 4, tangan 2, kaki. Kalau saya akan kacau saya. Mudah-mudahan PRT, PRW Allah panjangkan umur. Tambah orang tua kita, Bapak Mandor lagi. Masya Allah. Beliaulah yang menyiapkan sarana tiap-tiap majlis mingguan di tempat beliau ini, beserta mantu dan para asatidz yang ada. Mudah-mudahan kita semua pertemuan pada malam hari ini yang dilaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad, bubar daripada majlis ini, insya Allah semua hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Al-Imam Al-Abizuri mengatakan di mana kitabnya, barang siapa orang yang membaca manaqib, membaca kisah Maulid Nabi Muhammad SAW,
kisah riwayat cerita kehidupan Nabi, maka kampung itu, wilayah itu, negeri itu, tempat itu akan diamankan oleh Allah. Dijauhkan malapetaka, dijauhkan bahla penyakit, dan waktu dekat hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas, contoh nggak usah jauh-jauh, saudara. Kota Madinah, tempat diwafatkannya Nabi kita Muhammad. Itu kota Madinah dulu banyak penyakit. Belum disebut kota Madinah, namanya Yathrib. Penyakit itu luar biasa, belum taun. Udah penyakit, ada taun lagi. Taun yang dikit-dikit mati, dibang orang ngantuk mati, dibang dingin mati, itu taun namanya. Nggak ketolong. Banyak hal-hal yang lain di kota Madinah. Setelah Nabi hijrah di kota Madinah, sampai di Madinah, disambut oleh ahli Madinah. Tala'al badru alaina min saniyatil wajah, wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Telah didatangkan di mana kota Madinah ini, Tala'al badru alaina, bulan yang bersinar. Apa tuh bulan? Yaitu Nabi kita Muhammad yang datang sampai ke kota Madinah. Setelah sampai di kota Madinah, penyakit itu habis, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimana Rasulullah bersabda, innal madinata mustabakatun bil malaika, ala kulli naqbin minha malakani ya'lisaniha la yadkhulu alaiha ta'un wala dajjal, man arada bisu'in azabahu Allah kama yazubul fihi fil ma. Innal madinah, sesungguhnya kota Madinah, tiap-tiap gerbang itu malakani, ada 2 malaikat yang jaga. Tiap-tiap kota Madinah. Sayang nggak diunjukin orang yang umroh dan orang yang berangkat haji. Itu tiap-tiap gerbang Madinah ada 2 malaikat. Innal madinata mustawakatun bil malaikah, ala kulli naqbin minha malakani yarisaniha, la yadmul alaiha ta'un wala dajjal. Ditambah gerbang ada 2 malaikat, di mana kota Madinah itu enggak ada ta'un, enggak ada dajjal. Ta'un itu penyakit. Di Madinah enggak ada penyakit, udah diangkat. Penyakit kesek, penyakit bodoh, penyakit korewal, hasil sudah diangkat sama Allah. Kalau di Indonesia banyak-banyak. Di Indonesia banyak. Indonesia, Masya Allah, penyakit. Belum penyakit yang baru datang lagi. Apa namanya? Apa? Sampai bocah pinyik umur segini, olona, mati. Corona penyakit bergaransi. Corona penyakit bergaransi. Maksudnya apa? Enggak habis-habis. Enggak habis. Mudah-mudahan asbab maulid ini kampung apa namanya, Pak? Kampung hutan. Allah jauhkan bahaya.
Allah angkat semua penyakit yang ada di kampung ini. Taun itu nggak ada di Madinah. Apapun penyakit udah nggak ada, diangkat. Kenapa? Karena kedatangan Muhammadur Rasulullah. Karena kedatangan kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dicegah kalau orang bikin maulid. Karena dalam maulid ada nama Muhammadur Rasulullah. Menyebut nama Nabi bersawat kepada Nabi, saudara-saudara. Ada pada masa itu di kaum Bani Israel, ada seorang pemuda lagunya brengsek banget udah. Lagunya jelek banget, pasek. Nggak dantak kalau orang kampung. Lagunya nggak apa ya? Nggak dantak. Pada nggak demen orang sama dia semua. Tapi setelah dia kebet itu di mana Taurat, kitab Taurat, di mana kitab Taurat ada tulisan Muhammadur Rasulullah. Dia baca tuh kalimat cuma satu doang, Muhammadur Rasulullah. Tapi setelah dia meninggal dunia, ada beberapa malaikat yang ngurusin dia. Sebab apa bisa demikian? Karena menyebutkan tulisan nama Muhammadur Rasul. Bagaimana kampung hutan kalau ada di peringatan maulid ada nama Nabi Muhammad, nama Rasulullah, yakin bahwa diangkat oleh Allah, saudara-saudara. Betul atau tidak? Diangkat. Ibu yakin nggak sama maulid? Bu, yakin nggak maulid? Bapak yakin nggak sama maulid? Yang sebelah sono yang gelap coba nyaut, yakin berada? Yang sebelah sono yakin atau tidak? Yakin, kudu yakin. Kenapa? Maulid kelahiran Nabi, tidak yakin berarti tidak yakin yang kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Begitu. Dan tidak ada Dajjal. Dajjal itu yang bikin brengsek. Di Madinah nggak ada yang bikin brengsek. Kalau di tanah Indonesia banyak yang bikin brengsek. Sekengkean. Betul atau tidak? Kira-kira yang hadir ini siap bela ulama? Siap bela ulama? Siap bela agama? Maju di barisan Nabi kita Muhammad. Maju di barisan para ulama. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saudara. Enggak ada yang bikin brengsek, enggak ada yang bikin kacau. Ini hadis Nabi kita Muhammad. Rasulullah yang komentar. Kalau Nabi yang komentar enggak pakai bohong. Karena ini wahyu dari Allah. Falam yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak mengucap, melainkan itu wahyu malaikat Jibril yang bawa. Paham nggak saya bicara? Itu saudara. Berkah kita pada malam hari ini. Bersyukur pada malam hari ini. Adapun mereka yang tidak hadir, adapun mereka tidak mau, oh mungkin tahun ini dia belum datang, betul nggak? Tahun besok kali dia sampai, kan begitu. Jangan kita sumpahin. Oh ada yang mau hadir, bagus, mudah-mudahan istiqomah. Yang belum mau hadir mungkin belum sempat. Yang belum mau datang mungkin masih banyak urusan, betul atau tidak? Tahun depan mungkin dia hadir, mungkin bukan hadir, dia bawa duit sekalian buat urusan konsumsi. Betul atau tidak? Kalau orang Islam wajib mesti cinta sama agamanya. Orang Islam mesti wajib cinta dengan nabinya. Kalau dia tidak cinta dengan agama, tidak cinta dengan nabinya, mau kemana manusia itu besok? Betul atau tidak? Menyebut-nyebut siapa, yang memanggil-manggil siapa besok di hari kiamat. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim tidak sanggup besok mensyafaatkan manusia.
kecuali Nabi kita Muhammad, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur kita. Apalagi baru pulang nih, kita punya imam, betul nggak? Sayyid Al-Habib Muhammad Rizik Shihab yang lama di kota Mekah hampir 4 tahun kurang lebih, betul atau tidak? Sekarang pulang ke tanah air Indonesia disambut oleh ratusan ribu manusia. Itu bukan kehendak Allah, betul nggak? Orang atuk apa bejibun? Coba orang atuk. Allah buktikan untuk keluarga Nabi kita Muhammad. 1 sampai cuma kayak begitu. Apakah semua habaib kalau dibuktikan kayak gitu? Bagaimana kira-kira saudara? Lihat. Nabi Muhammad 1, betul atau tidak? Tapi bisa mensentralkan seluruh dunia. Maka itu di maulid dibaca. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, betul atau tidak? Ya sebagian ada dah yang gak suka, betul atau tidak? Wajar. Peringatan maulid aja ada yang gak suka. Sorga girang, manusia semua pada girang. Ada yang gak suka, yang jerit kelahiran Nabi. Siapa? Iblis. Waktu Nabi dilahirkan, itu iblis jerit, nangis, bukan jerit lagi, nangis sekencang-kencangnya tuh iblis. Kenapa? Karena dilahirkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bersyukur kita kepada Allah, betul atau tidak? Mudah-mudahan kalian yang mencintai habaib, yang mencintai zuriyah Nabi kita Muhammad, berkah kalian dunia dan akhiratnya. Disempurnakan iman dan Islamnya. Saudara, ini kota Madinah setelah udah tidak ada Ta'un, tidak ada Dajjal. Maka kata Nabi, seandainya ada yang bikin brengsek di kota Madinah, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana hancurnya garam di atas air. Dihancurkan oleh Allah kalau seandainya ada yang bikin brengsek di kota Madinah. Makanya kota Madinah abunya aja menjadi obat. Kormanya paling hebat Madinah, ajwa namanya. Ajwa itu korma Nabi kita Muhammad. Barang siapa orang yang umrah atau pergi haji masuk kota Madinah, makan satu makanan atau buah, umpama anggur atau korma, sebelum kita makan jatuh di tanah Madinah. Berarti kan kena abu tuh, betul nggak? Itu seandainya kalau kita cuci anggur atau korma ini setelah jatuh di tanah Madinah, kita elap pakai tisu, itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena sudah nggak ada penyakit lagi abunya, itu udah obat. Hebat nggak tuh? Coba abu kita ini, coba abu kamu hutan, diimpus ini, betul nggak? Jadi obat, sudah luar biasa. Jadi Nabi kita Muhammad ini manfaat. Hayati khairul lakum, kata Rasulullah, hidupku bermanfaat bagi kalian dan mati pun katanya bermanfaat bagi kalian pula. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Banyakin baca selawat kepada Nabi kita ya. Banyakin baca selawat. Ada selawat yang 1 kali kita baca, itu malaikat bacain doa selama 1000 hari. Berarti kalau 1000 hari berapa bulan? 3 tahun. Selawatnya cuma 1, tapi 60 malaikat ngedoain kita selama 1000 hari. Mana doanya? Mana selawatnya? Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Udah segitu aja.
Satu doang tuh kita baca, malaikat 60 bacain doa sama kita, buat kita selama 1000. Ampuh nggak? Itu. Dan Nabi juga anjurin baca selawat tiap-tiap Jumat. Minimal 40 kali kita baca. Man shalla alayya yaumul jum'ati arba'ina marratan. Barang siapa orang yang baca selawat tiap-tiap hari Jumat sebanyak 40 kali, mahallahu, maka Allah hapuskan dosa-dosa orang itu apabila dia membaca selawat sebanyak 40. Nih ibu-ibu nih, kalau hari Jumat kan ibu-ibu nggak semain Jumat tuh, betul nggak? Baca selawat bu. Sebelum itu naik khotbah, naik khotib, ibu di rumah jam 10 baca selawat dah. Berapa kali bu? 40 kali. Habis sholat duha, jangan beranjak dulu ibu dari sejadah, langsung sambung deh selawatnya. Selawat yang mana Beb? Udah yang rutin aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa sih di samping keistimewaan selawat, kenapa Nabi Muhammad didatangi oleh 4 para malaikat? Atani Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail. Nabi Muhammad didatangi oleh 4 malaikat. Malaikat pertama Jibril berkata, malaikat Jibril ini adalah rajanya para malaikat. Malaikat Jibril berkata, ya Muhammad Rasulullah, barang siapa orang yang selalu berselawat kepadamu, besok dia akan kutuntun di mana jembatan Shiratal Mustaqim. Dituntun, didampingi oleh malaikat Jibril, sebab dia sering baca selawat waktu di dunia. Kenapa? Besok kita udah nggak berlaku lagi selawat, besok aja di akhirat. Orang udah nggak sembahyang lagi, udah nggak puasa lagi, udah nggak zakat lagi, udah nggak sedekah lagi. Sudah tidak berlaku lagi amalan ente besok di negeri akhir. Yang berlaku adalah amal soleh. Ini yang begini besok ini akan keluar semua amal soleh kita. Karena besok manusia yang celaka macam-macam. Ada yang mati nggak bawa iman, betul atau tidak? Ada yang mati celaka dalam keadaan seperti yang lain, dan banyak lagi. Subhanallah. Akan dijembatani oleh malaikat Jibril orang-orang yang berselawat kepada Nabi. Malaikat Mikail berkata, ya Muhammad Rasulullah, barang siapa orang yang selalu berselawat kepadamu, akan aku minumkan orang itu dari telagamu ya Muhammad. Telaga Kausar. Karena apa? Semua Nabi dan Rasul nggak punya telaga Kausar yang diberikan oleh hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril, Mikail, Israfil berkata, ya Muhammad Rasulullah, barang siapa orang yang berselawat kepadamu selalu, aku sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan aku angkat kepalaku kecuali orang itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, malaikat Ijrail. Pernah ketemu Ijrail? Belum. Wajib pasti ketemu kita. Di mana ketemu? Ketika mengakhiri napas yang terakhir. Ya, sakratul maut, Ijrail akan datang. Ada Ijrail, ada malaikat maut. Malaikat maut lebih besar daripada malaikat Ijrail. Ini kau ceritain nama. Nasi uduk perlu dingin.
Karena kalau tempat begini Pak bawaannya ya begitu. Ya. Al jannah bil makarih. Khuffatil jannah bil makarih. Khuffatin nar bis sahwat. Urusan-urusan yang bakal ke surga itu bawaannya kita udah nggak demen lagi. Pala puyeng. Betul nggak? Duduk bawaannya gelisah aja. Dengkreng salah, belonjol salah, bedeguk salah, pengen buru-buru habis aja udah. An-nar bisahwa, tapi urusan-urusan yang bakal ke neraka gurihnya aja bawaannya. Betul nggak? Coba malam ini Bapak mandor kita telah mengadakan hiburan Jaipongan dari Kerawang, tanggapan 15 juta. Kira-kira padat nggak jalanannya? Itu Pak. Hansip kira-kira di Priwitan rame nggak? Parkiran rame nggak? Rame. Betul atau tidak? Luar biasa. Nggak diundang manusia keluar, hatta corok pada keluar. Betul atau tidak? Coba tempat begini pada pura-pura, weh. Pura-pura nggak open, pura-pura nggak ngeh, betul atau tidak? Mungkin belum sempat. Mungkin tahun depan dia sempat kita doain, betul atau tidak? Itu kita berkah ya pada malam hari ini. Jadi terakhir malaikat Israel berkata, ya Muhammad, barang siapa orang yang selalu berselawat kepadamu, akan kucabut ruhnya orang itu bagaimana mencabut ruhnya para nabi-nabi. Dimudahkan roh dicabut. Apa? Orang ada yang dicabut rohnya itu kelojotan ada. Apalagi orang yang nggak pernah ngaji, orang yang nggak pernah mengucap kalimat tauhid. Orang udah kumpul, ponakan udah kumpul, mamang udah kumpul, encing udah kumpul, diajarin la ilaha illallah di kopeng. Ketika mau menghabiskan nafas yang terakhir, itu nggak bisa mengucap kalimat itu, berat. Padahal waktu masih hidup kemarin dari usia sekian sampai 80 tahun kan lama di dunia itu. Lama nggak? Ngapain aja itu? Pas giliran mati, la ilaha illallah nggak bisa ngucap, ngapain aja ente? Ente ngapain? Betul atau tidak? Mudah-mudahan kita selamat ya. Mudah-mudahan kita selamat. Kita semua tergolong orang yang husnul khatimah. Di sini ada pengajian tiap-tiap seminggu 2 kali atau sebulan 2 kali di majlis ini, ya. Masya Allah. Ayo kita cari amal soleh. Bekali amal, cari amal. Buat kita yang nolongin kita besok. Allah yang nolongin kita besok dalam kubur. Sampai kepada mahsyar yang nolongin kita. Kalau bukan dari sekarang kita kerja keras, siapa yang nolongin kita besok? Betul atau tidak? Jangan ngurusin orang lain, berarti urusin diri kita ini, betul atau tidak? Kita bakal dibungkus, bakal sembahyang, bakal digotong, bakal masuk dalam kubur, betul atau tidak? Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Bapak, saudara, panjang dah ingin yang sampaikan ya. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Kita doakan kampung ini, wilayah ini semoga senantiasa dimaslahatkan oleh Allah. Ya, dimudahkan dan diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang hadir insya Allah menjadi orang-orang istiqomah dan selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tamla khazain Allahi nura wa takunu lana wa lil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma hdina min indik wansur alaina min fadlik. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلت وأنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله ولا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نعصي إن شاء الله تعالى من الآمين برحمة الله وكرامه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.